Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Yogyakarta. Saya mengampu mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi tapi kalian masih bisa melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar untuk tetap bisa belajar di sekolah tercinta kita ini, yaitu sekolah. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, siapa yang Sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa tidak pernah selesai. Saya beri salam. Pak satu yang tidak sekolah? Kenapa Bang Aratus? Ada izin sakit? Sakit apa Bang Aratus? Semester satunya, dan sekarang kita akan menginjak pada masa penjajahan Jepang. Adapun tujuan dari pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia. Peserta didik mampu menghubungkan peristiwa yang melatar belakangi penjajahan Jepang di Indonesia dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Peserta didik mampu membuat produk digital atau non-digital untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. 2. Mengerjakan tugas sampai tuntas. Yang berikutnya, aktif mengikuti proses pembelajaran. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain, berani mengemukakan ide atau pendapat, bertanya ataupun menjawab. Yang keenamnya, menggunakan HP hanya untuk kepentingan pembelajaran. Mau ditambahkan lagi untuk kesepakatan kelasnya? Sudah cukup kesepakatan kelasnya? Sudah cukup. Ya Kak, yang mau menjawab?
Jangan malu-malu. Ya seperti Mungkin menurut saya, mengapa Jepang menjadi negara maju? Negara maju itu karena adanya pembangunan. Nah, pembangunan sendiri dilakukan oleh manusia, oleh SDM yang berkualitas. Bagaimana cara mendapatkan SDM yang berkualitas? Dengan pendidikan. Di Jepang, pendidikan itu sangat berkualitas. Even atau bahkan pada saat Hiroshima dan Nagasaki dibom, hal yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan guru-guru. Jadi di Museum Hiroshima itu ada satu gambar bahwa anak-anak Jepang itu belajar di puing-puing reruntuhan gitu, bekas perang. Jadi mungkin untuk Jepang menjadi negara maju karena SDM-nya yang berkualitas. Itu saja dari saya, terima kasih. apa ya? Naruto. Ada yang suka nonton Naruto? Apa tadi ada yang ikut? Ini Naruto apa tadi? Apa ya? Hokage. Ya, semacam Hokage ya. Shogun dari sini. Jadi Shogun itu komandan yang diberikan kekuasaan penuh ya untuk menjalankan semacam pemerintahan ya oleh Kaisar Jepang, oleh Kaisar. Perubahan yang sangat besar terhadap Jepang selanjutnya. Nah, dengan adanya ini mereka mulai terbuka ya, karena intervensi Kanagawa membuat dia harus membuka diri dengan luar, dengan dunia luar. Jadi ini dibuka ya. Pada tahun 1854 itu Jepang sudah tidak menjadi negara terisolasi lagi, tapi dia menjadi negara terbuka dengan melakukan restorasi Meiji oleh Kaisar Hirohito Meiji. Ini kaisarnya yang merubah kondisi di Jepang, kebijakan-kebijakan di Jepang, restorasi. Ada yang pernah mendengar kata restorasi? Itu kan mengembalikan ya. Jadi restorasi itu mengembalikan segala kebijakan pemerintahan yang ada, jalannya pemerintahan itu kembali kepada kaisar dari shogun itu ke kaisar. Nah, Kaisar Meiji inilah yang kemudian menyadari betapa Jepang itu sangat jauh terbelakang dari negara barat. Ya kalau mata kita ditutup, ibaratnya mata kita ditutup, kita bisa melihat yang waktu lain ini nggak? Bisa nggak? Enggak kan? Karena Jepang juga menutup diri, dia itu tidak melihat perkembangan yang lainnya, dia hanya melihat perkembangan di negaranya sendiri. Sehingga ketika ini dibuka, mereka menyadari bahwa begitu jauh terbelakangnya kondisi mereka itu. Sehingga Meiji ini mengirimkan Iwakura untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan politik, hukum, terus kondisi budaya ya, kondisi militernya dan sebagainya itu seperti apa di Barat ya, di Amerika dan di Eropa. Makanya dinamakan misi Iwakura. Nah, dengan membawa misi Iwakura ini mereka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan orang Barat. Kemudian mereka kembali ke Jepang. Itu di Amerika 6 bulan, di Eropa 6 bulan. Kemudian mereka kembali ke Jepang dan dilakukanlah perubahan besar-besaran di Jepang ya. Termasuk di Amerika, pangkalan Amerika di Pearl Harbor itu dibom oleh Jepang. Nah, meneruslah di situ dia terlibat langsung kan dalam perang Pasifik. Ternyata perang Pasifik ini berdampak juga pada Indonesia. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan ini. Nah, ini adalah peta wilayah kekuasaan Jerman dan Jepang ya. Ini Jepang yang sebelah sini. Ya, itu adalah wilayah-wilayah yang titik-titik biru itu ke sana, itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Ya, karena ternyata sesudah menyerang Pearl Harbor itu dia dengan mudah menguasai wilayah-wilayah lain. Nah, ini adalah selanjutnya ini adalah wilayah-wilayah yang dikuasai, tapi ini bertahap ya. Seperti ke Indonesia itu kan ketarakan dulu, kemudian ke Balikpapan ya, kemudian ke daerah Sumatera sampai akhirnya ke Jawa. Nah, untuk lebih jelasnya itu kalian akan dipelajari secara berkelompok ya, melalui permainan
yang akan ibu nanti berikan ya. Di sini permainannya ada peraturannya. Peraturannya setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah nanti kalian akan dibagi menjadi 5 atau 4 orang. Pokoknya ini harus ada 6 kelompok ya. Kemudian setiap kelompok harus mengikuti turnamen sesuai dengan instruksi yang ada dalam LKPD dan mystery box yang sudah disiapkan. Setiap anggota kelompok melakukannya secara bergantian dan pada saat pengisian anggota kelompok lain boleh berpatu. Jadi kalian harus bekerja sama. Waktu yang digunakan untuk satu instruksi tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan. Dan nanti kalian di mystery box-nya akan mendapatkan instruksinya itu sesuai dengan waktunya. Jika waktunya melebihi maka akan dikurangi 2 poin. Penghitung waktu adalah anggota kelompok lain yang sedang tidak bertugas. Pemenang adalah yang berhasil melaksanakan semua instruksi sesuai waktu dengan poin tertinggi. Ya. Dengan poin tertinggi ini nantinya. Nah, jadi ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Tapi sebelum itu, tolong ibu akan tunjuk. Ini yang akan jadi ketua kelompoknya dulu ya. Ibu akan tunjuk dulu. Dari Padang ke depan. Alis ke depan. Sini. Najwa. Haji. Laki-lakinya satu lagi. Ajuan. Laki-lakinya ajuan. Ulang lagi dari 1. Hai. 4. Nah, sini. Oh iya, semuanya silakan. Orang produktif. Oke, sekarang coba tunjukkan Najwa kelompok berapa? Najwa kelompok 1, Fajri 2, Upi 6, 3, 4, Alis apa? 5, 4. Bawa HP-nya. Boleh duduk kalau begini, boleh duduk. Yang pertama dilakukan itu adalah puisis. Akumulasi dari puisis nilai puisis ini akan dilaksanakan nantinya. Ya. Ada yang bawa HP?
Buat kesimpulan. Ya, sebelumnya izin menjawab. Kesimpulan saya tidak jauh berbeda dengan kesimpulan dari Lutfi. Karena kesimpulan saya menjelaskan tentang kenapa Jepang masuk ke Indonesia. Karena Jepang masuk ke Indonesia yaitu karena kebutuhan sumber daya alamnya di Indonesia itu sangat melimpah, terutama minyak. Kenapa minyak dibutuhkan oleh Jepang? Karena pada saat itu Jepang sedang berperang dengan Amerika. Amerika pada saat itu adalah pemasok minyak ke Jepang. Dan pada saat itu Amerika sudah berhenti memasok minyak pada Jepang. Otomatis Jepang pun membutuhkan minyak untuk melakukan perang, yang mana minyak digunakan sebagai bahan bakar dan sejenisnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Oh, Dani. Izin menjawab untuk kesimpulan masuknya Jepang ke Indonesia, yaitu negara Jepang yang dulunya negara yang berpolitik sangat kuat, mengisolasi diri dari luar, yang bahkan ketinggalan 200 tahun dari bangsa-bangsa Barat, bisa berkembanglah lebih berkembang dari negara kita sekarang. Nah, apa yang dilakukan mereka? Yang mereka memiliki semangat dan juga rasa ingin tahu. Juga orang Jepang itu memiliki prinsip time is money, jadi waktu itu adalah uang. Seharusnya kita juga bisa mengikuti Jepang untuk bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesimpulan, jadi saya tadi sempat searching mengenai Hako Ichibu. Jadi setelah saya baca, menurut saya masyarakat Indonesia itu sangat mudah terpengaruhi oleh negara lain. Contohnya ketika Jepang membuat slogan yang bernama Hako Ichibu, yang dimana artinya adalah persaudaraan Jepang. Karena di julukan tersebut Jepang mengaku bahwa mereka saudara tua dari bangsa Indonesia. Karena Indonesia sangat mudah dipengaruhi dari, jadi Jepang sangat mudah juga untuk menguasai bangsa Indonesia. Maka dari itu kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda Indonesia, yang dimana kehidupan Indonesia selanjutnya itu ada di tangan kita, kita tidak boleh terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau bahkan dari negara lain, agar bangsa Indonesia tidak lagi bisa mudah dipengaruhi oleh negara lain. Seperti itu. Terima kasih. Kalau yang belum berani untuk berbicara, boleh silakan ditempel di depan ya. Untuk kesimpulan barusan silakan tempel di depan. Jangan tinggi-tinggi. Coba jangan di sebelah sini, kuat nanti. Nah, ya sebelah sana aja. Ya. Sana. Ya, di sini ini ada awal penjajahan Jepang di Indonesia dimulai dari menyerangnya Belanda di Kalijati pada 8 Maret 1942, dan ada peristiwa penting yang terjadi adalah berakhirnya periode pemerintahan Shogun. Sejak adanya Kaisar Meiji, Shogun tidak lagi memiliki kekuasaan. Dalam upaya mengejar ketertinggalan dari bangsa Barat, Kaisar Meiji mengirimkan pejabatnya untuk melakukan misi yang dinamakan misi Wakura. Ya, ini bagus ya, ada yang sudah memberi kesimpulan seperti itu. Ada lagi ini, kesimpulan dari latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia adalah adanya Perang Dunia II yang melibatkan Jepang sebagai salah satu pihak yang berpaham fasisme. Ya, betul ya. Ini dari, disebutkan namanya? Jangan dulu. Kemudian ada lagi sangat Jepang adalah negara yang tertutup, yang kemudian dia berubah menjadi negara yang terbuka.
kesimpulannya, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan, hanya tadi masih malu-malu. Mudah-mudahan kedepannya tidak malu-malu lagi ya untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran kita. Silahkan di scan barcode-nya dan isi. Scan barcode-nya dan isi. Yang tidak membawa HP, boleh ini ada. Yang HP tadi kan ada yang tidak membawa HP ya. Ini sebentar ya. Tadi yang barcode sudah, yang punya barcode bisa dibacakan, sudah kebuka. Sudah kebuka, bisa dibacakan supaya tahu, supaya teman yang tadi tidak punya kuota atau yang tidak membawa HP bisa mengisi di sticky note itu ya, bisa mengisi di sticky note-nya. Ini bisa mengisi di sini ya. Atau ini ada mau spot boleh? Oh iya. Nah, selanjutnya itu nanti kita akan mempelajari bagaimana respon penduduk Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Dan ini juga ada yang harus kalian kerjakan. Ini dikerjakannya di rumah, ya. Dikumpulkan nanti hari Senin tanggal 24. Ibu ingin tahu seperti apa pemahaman kalian terhadap latar belakang penjajahan Jepang ini. Oke, sebelum kita tutup tadi refleksi, kita refleksi dulu. Kira-kira seperti apa sih pembelajarannya? Dani, ya nanti ibu dikasih di share ya. Dani, coba bisa kita ambil. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu. Mungkin untuk refleksi saya pada pembelajaran kali ini harus lebih banyak persiapan, harus lebih banyak data-data yang dicari dari satu sumber sehingga pada saat saya mengerjakan soal bisa langsung cepat banget gitu. Jadi yang pertama gitu. Namun yang saya ambil dari pembelajaran kali ini, kita harus bisa critical thinking atau berpikir kritis, juga problem solving atau pemecahan masalah, karena kita harus memecahkan soal-soal yang diberikan oleh Ibu. Ini itu saja, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tidak terasa ternyata pembelajaran kita sudah berlangsung cukup lama ini. Kita akhiri saja pembelajaran kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah.